Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih yang sudah menjawab salam Bapak. Apakah kalian semua sudah pada sarapan? Pada sarapan? Sudah. Silakan pimpin doa Radit. Mari teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Angkat kedua tangannya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih Radit. Bapak minta Anggara untuk memimpin membacakan teks Pancasila. Anak-anak yang lain mengikuti dan menyimak ya. Silakan Anggara. Pancasila 1. Pancasila. Esa. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Demi kecintaan kita terhadap tanah air kita, marilah kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Berkibarlah benderaku, tanpa suci kata berbela. Kita menyanyikan Mars PPK. Silahkan isi daftar hadir kalian. Oke, sudah Bapak kirim ya? Oke, sudah cukup ya? Sudah, Pak. Oke, sip. Anak-anak, tadi ada 6 anak yang tidak bisa hadir. Mari kita doakan ya, agar pertemuan berikutnya teman-teman kalian yang tidak bisa hadir bisa ikut bergabung bersama kalian. Marilah kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk teman-teman kalian. Tak lupa kita doakan orang tua kalian. Begitu pula doakan guru-guru kalian. Allah hadihiniyah wa ila kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kalian perhatikan tata tertib pembelajaran hari ini. Yang pertama wajib menggunakan seragam. Hari ini ya, sampai detik ini ya, Bapak tak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian selalu ingat akan protokol kesehatan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dengan membaca teks serta didik mampu menyusun kembali informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kalian membaca modul atau membacakan tema 3, tokoh dan penemuan, ya subtema 2. Bapak beri waktu 5 menit. Silahkan kalian baca bukunya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemu dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Tampilkan teks tersebut. Oke, di sini ada teks si kotak ajaib. Silakan Gilang baca teksnya. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah membacakan teksnya dan terima kasih anak-anak yang sudah menyimak. Kali ini akan mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif itu apa sih? Sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran ya. Kalian simak. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat efektif dalam teks eksplanasi, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya.
Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Oke, sekarang perhatikan, Bapak minta kalian menulis informasi penting dalam setiap paragraf pada teks televisi yang tadi sudah kalian bacakan. Silahkan kalian kerjakan di paragraf pertamanya. Di situ ada topik permasalahan. Topik masalahnya itu apa sih? Nah, kamu buat topik permasalahannya. Silahkan kalian kirim ke link berikut. Oke, linknya Bapak kirim ya melalui WhatsApp group. Oke, silakan itu link berikut. Oke, Bapak tunggu waktunya 10 menit dari sekarang ya. Siap, Paham Pak. ya? Nadif sudah sepertinya ya? Udah, Pak. Udah kirim ke link, Nadif? Udah. Oke, sip. Terima kasih, Nadif. Oke, coba Bapak cek dulu siapa yang sudah ngirim. Oke, Vina sudah nih ya. Vina lukis masalah. Oke, Nadif sudah. 2 menit lagi ya. Sudah, Pak. Oke, sip. Yang sudah, silakan kameranya diaktifkan kembali. Yang belum, Saya lanjutkan. Oke, sip. Hebat. Waktunya cukup ya. Oke, perhatikan penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Di dalam teks yang ada pada buku kalian, itu ada kata-kata bercetak miring. Sekarang kalian tuliskan kata-kata tersebut. Nah, kalian bisa berdiskusi nanti bersama-sama. Sekarang silakan kalian tulis dulu kata-kata yang bercetak miring. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, silakan ditulis. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, cukup jelas ya? Iya, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, sip. Terima kasih. Yang bercetak miring pada paragraf pertama, silakan Nadif baca. Kalimat yang bercetak miring. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Menurut Nadif dan menurut kalian semua, ini kalimat efektif atau bukan? Bukan, Siapa yang bisa Pak. jawab? Kenapa bukan? Alasannya apa? Siapa yang bisa memberikan alasan? Karena apa? Kalimat tidak efektif, kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu Akibat kesalahan terlalu ejaan. Kira-kira pendapatnya Gilang betul apa tidak ya? Bahwa penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya ini tuh bukan kalimat efektif. Menurut Kiani seperti apa? Kurang betul, Pak. Kurang betul. Oke, yang betulnya seperti apa? Karena ini, Pak, tidak ada waktunya, Pak. Tidak ada waktunya. Lalu bagaimana Tidak ada kalimatnya? waktu dan tempat. Oh, tidak ada waktu dan tempat. Berarti menggunakan SPOK ya? Iya, Pak, tidak menggunakan SPOK. Tidak menggunakan SPOK. Ada lagi tidak? Ada, Bercetak Pak. miring. Ada, Pak. Mana lagi? Ayo, bercetak miring. Bapak nggak kelihatan yang mana ya? Siapa yang bisa bacakan? Ada, Pak. Saya, Pak. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah ini termasuk kalimat efektif? Bukan efektif, Pak. Ini Tidak kalimat efektif, efektif ya? Pak. Kalau kalimat efektifnya seperti apa sih? Ada yang bisa tidak? Saya, Pak. Oke, Anggara, buat kalimat efektif. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak. Oke, pinter. Apa yang dihilangkan katanya? Para dihilangkan. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, orang menciptakan sesuatu itu nantinya ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Semua hal demikian. Apabila kalian bisa menciptakan sesuatu, tentunya orang lain itu bisa mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Menurut kamu, sisi positifnya apa dengan adanya televisi? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Jaki, silakan Jaki. Sebagai sarana informasi, Pak. Good. Terus siapa lagi? Sisi negatifnya sekarang. Saya, Pak. Oke, Anggara. Menyita banyak waktu untuk belajar. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bisa mengatur waktu, Pak. Bagaimana dampak positif dan negatif terhadap televisi dalam kehidupan masyarakat? Kita bisa melihat informasi di berita yang ada di tayangan TV, Pak. Dampak Pak, negatifnya. saya, Pak. Oke, Gilang. Apa Gilang? Banyak siaran televisi yang tidak cocok ditonton anak-anak. Menurut kamu betul atau tidak? Betul, Pak.
Betul. Betul, Pak. Nah, maka dari itu, setiap kalian menyaksikan atau menonton televisi, ya, di pojok kanannya itu biasanya ada tulisan. Misalkan tayangan untuk keluarga dan anak-anak. Nah, apabila kalian sudah melihat tayangan seperti itu, kalian harus sudah bisa membedakan mana yang harus kalian tonton dan mana yang tidak perlu kalian tonton. Paham semua? Paham. Di sini ada sebuah tabel, ya, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Nah, ada pengaruh segi positif dan ada pengaruh segi negatif. Oke, paham semua? Paham, Pak. Paham? Oke, nanti kalian kerjakan. Kalian kirim ke link Google Form yang Bapak kirim melalui WhatsApp grup. Oke, ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak, jelas. Oke, jelas ya. Bapak mau adakan senam otak. Jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Oke, siap ya semua ya. 1, 2, 3. Ini. Nah, ada yang bilang kuning. Lanjut kita kepada materi selanjutnya. Menurut kalian anak-anak yang menonton televisi seperti ini akibatnya seperti apa sih menurut kalian? Matanya rusak, Pak. Menjadi malas, Pak. Pusing, Pegal. pegal. Malas, Pak. Ya, setelah pembelajaran ini selesai, kamu renungkan kalau menonton televisi itu seperti apa, ya. Dan pilih siaran-siaran yang cocok kepada kalian semua. Menurut kalian nih, apa saja rencana ke depan kalian agar memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menonton televisi sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan kamu? Tidak meniru hal buruk yang disiarkan, Pak. Menonton televisi dengan jarak yang tepat. Posisi duduk, Pak. Posisi duduk. Nah, ini adalah rencana ke depan kamu. Yang barusan kalian ucapkan, silakan kalian tulis di buku kalian. Rencana ke depan kalian seperti apa? Ya, tolong diingat ya. Tentunya kalian harus bijak memilih acara televisi yang cocok untuk kalian. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Silakan baca, Kevina, coba teksnya dibaca. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Rangkaian paralel. Jadi yang sebelah sini ya rangkaian paralel ya. Bersusunnya apa sih paralel tadi? Berderet, Pak. Oke, bersusun secara berderet. Tentunya kalian harus paham bahwa listrik itu sangat berbahaya sekali ya. Jangan sekali-kali kalian bermain dengan listrik kalau nggak paham, kalau nggak tahu, karena bisa menyebabkan kematian. Innalillah. Hati-hati dengan listrik. Bapak minta kalian gambarkan rangkaian lampu paralel sederhana. Ada yang ingin bertanya untuk menggambar rancangan lampu paralel? Jelas ya? Oke, di sini ada laporan kegiatan percobaan. Cobaan yang kalian buat tadi tentang rangkaian paralel. Tujuannya percobaannya untuk apa? Terus alat-alatnya apa aja yang kalian buat itu? Langkah kerjanya apa pertama? Kamu buat langkah kerjanya. Udah tulis semua, buat kesimpulan. Paham? Paham, Pak. Paham? Nah, kesimpulannya kamu buat. Yuk kita kerjakan soal evaluasi menggunakan quizzes. Oke, siap anak-anak semua? Bapak. Siap, Bapak share ke WhatsApp grup. Kerjakan. Anggaran sudah, Pak. Oke, sip. Nyalakan kameranya yang sudah. Pak, Detri sudah, Pak. Oke, Detri. Peringkat pertama Revan, kedua Talita, ketiga Sepuluh. Yang peringkat pertama Bapak beri hadiah kuota. Nanti Bapak transfer kuota ya. Selamat untuk Nadif ya. Masih semangat? Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita bisa mengetahui siapa penemu televisi, Pak. Saya, Pak, bisa menggunakan televisi dengan bijak. Menonton televisi dengan bijak. Pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menyusun informasi dari teks eksplanasi. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat model rangkaian listrik. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Ini adalah berbagai sumber-sumber belajarnya. Ya, mari kita berdoa. Kita angkat kedua tangannya. Silakan Nadif pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri. Baik, hati, wa tawassul bil haqqi.
Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.